Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Najwa Karnatunisa dari mahasiswa dari STEM di Bandung Business School, Prodi Manajemen S1 kelas B, NPM 101119092. Di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang Al-Hayya fi Zalali Tauhid, hidup di bawah naungan tauhid. Setiap insan mendambakan kehidupan yang baik, penuh kebahagiaan, bebas dari rasa takut dan memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, tidak semua orang dapat merasakan kehidupan yang demikian. Banyak orang yang selalu dihantui rasa takut dan kecemasan luar biasa. Mereka merasa tidak ada yang menjamin kehidupannya. Ada di antara mereka yang mendapat jaminan, akan tetapi harus mengorbankan sebagian dari kebahagiaannya. Ia selalu terombang-ambing dalam keraguan, karena harapannya ada pada lebih dari satu pihak yang ia takuti. Bila menyenangkan yang satu, yang lain marah. Mendapat jaminan dari yang satu, namun yang lain mengancam. Ini terjadi apabila orang memiliki lebih dari satu Tuhan. Dua kondisi digambarkan Al-Quran seperti seorang budak yang menjadi milik satu tuan dan budak lain yang menjadi milik lebih dari satu tuan, yang mana masing-masing tuan menurut loyalitas dirinya. Mentauhidkan Allah. Hidup mulia hanya akan diraih apabila seorang hanya berwala atau berloyal kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah, dengan pemahaman akidah yang benar dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Zat Allah Ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Dia berbeda dengan semua makhluk hidupnya. Tidak ada satupun yang setara dengannya. Mengenai hal ini Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah mempunyai zat, tapi kita tidak boleh memikirkan zat Allah karena kita tidak akan mampu mencapainya. Pikirkanlah ciptaan Allah, bukan zat Allah. Tafakkaru fi khalqi wa tafakkaru fi khalqi fa innakum la taqdiru qadram. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Hadis riwayat Abu Syekh. Yang kedua, sifat. Berikut as-sifat atau al-asma, nama-nama Allah Ta'ala adalah sifat dan asma yang maha sempurna. Allah berfirman dalam Al-A'raf, Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Yang ketiga, nama-nama. Nama-nama dan sifat-sifat Allah diantaranya disebut dalam ayat-ayat berikut. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanir rahim huwallahul ladzi la ilaha illahu mulkis al-qudus salamul mu'min muhaimin al-azizu jabbar mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun huwallahu khaliqul bari'ul musawwir lahu asmaul husna yusabbihullah ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang keempat ada al-af'al atau perbuatan. Allah Ta'ala juga memiliki kesempurnaan dalam al-af'al atau perbuatan. Penciptaan langit, bumi, manusia, malaikat, jin, surga, neraka, dan yang lainnya adalah merupakan af'al Allah Ta'ala, dan tidak ada satupun yang dapat menolak ketetapan dan kehendaknya Allah. Fa'alul lima yurid, artinya Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Buruj ayat 16. Macam-macam tauhid. Tauhid secara bahasa merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu. Makna ini tidak tepat kecuali diikuti dengan penafian, yaitu menafikan segala sesuatu selain sesuatu yang kita jadikan satu saja, kemudian baru menetapkannya. Yang pertama ada asma wa sifat. At-tauhid asma wa sifat yakni meyakini bahwa hanya Allah Ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat sempurna. Tidak ada yang serupa dengannya.
sebagaimana yang dia tetapkan pada dirinya dalam Al-Quran atau disebut di dalam hadis Rasulullah SAW, sesuai dengan yang layak bagi Allah tanpa tahrif dan tanpa tamtsil. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam hal asma dan sifat, hendaknya seorang mukmin yakni bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat sempurna. Tidak ada yang tidak serupa dengannya. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang kedua ada rububiyah. Tauhid rububiyah dalam mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang biasa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb, Raja dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah segala sesuatu. Ada tauhid baqiyah, yaitu meyakini mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pemimpin, pelindung, dan yang berhak menetapkan aturan atau hukum. Yang keempat ada tauhid uluhiyah, yakni pengesahan Allah dalam ibadah, yakni bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rangkuman kalimat la ilaha illallah. Allah sebagai mahbuban atau yang dicintai, Allah Ta'ala sebagai Robban mas'udun, Tuhan yang dituju, Allah Ta'ala sebagai ilahan ma'budan, Tuhan yang disembah. Yang keempat, mencapai kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini dunia maupun di akhirat, yang mana di dunia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan akhirat, mendapat surga, ridho Allah, dan melihat Allah. Dengan hidup di bawah naungan tauhid seperti inilah manusia akan terbimbing ke arah hayat tabiah, kehidupan yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya yang mohon dimaafkan.